Kawan-kawan tahu nggak ada step by step pola Rasulullah dalam menyelesaikan konflik? Simak ya. Pertama, milikilah rasa adil ketika sedang terlibat dalam permasalahan atau konflik yang ada. Kenapa? Karena dengan adil ini kita bisa lebih dekat dengan takwa, sehingga kita tegas dalam menentukan mana pihak-pihak yang terlibat, dan karena konflik sumbernya adalah sesuatu yang tidak benar sedang berjalan, maka ada pihak yang pastinya mendapatkan koreksi dan harus diluruskan dan dibenarkan. Jangan karena kedekatan status sosial atau kedekatan saudara atau jabatan membuat kita nggak enak untuk menegakkan keadilan atau mendefinisikan masalah, karena akan semakin rumit kalau kita nggak enakan. Yang kedua, milikilah rasa husnudon terhadap pihak-pihak yang sedang terlibat. Ini juga kaidah untuk menyelesaikan perkara dalam hukum positif di Indonesia. Ada asas praduga tak bersalah. Nah, Islam jauh lebih dulu mengajarkan hal ini. Husnudon adalah kunci untuk menemukan jalan taufik dan hidayah dari Allah. Kenapa? Karena dengan husnudon kita akan mencukupkan agar masalah itu tidak semakin berkembang dengan overthinking, dengan perasaan yang sedang emosi yang diaduk-aduk. Maka kita harus yakin bahwa ini adalah ujian bersama, konflik ini hanya sementara. Yang ketiga, tutuplah sumber-sumber konflik. Urai masalah itu, bahkan kalau perlu selesaikan satu persatu agar semakin mengecil dan bisa diselesaikan dengan baik. Jangan membahas lagi titik-titik yang menyebabkan sakit hati dari pihak-pihak yang sedang terlibat konflik, ya, sehingga kemudian semakin runyam. Jadi batasin, tutup atau kurangi, bahkan urai sampai sekecil mungkin sehingga konflik mudah untuk diatasi. Yang keempat, hormati dan akui ilmu dan kebenaran. Kita sebagai pribadi yang beriman atau berislam atau sebagai makhluk hidup yang memiliki naluri nurani kemanusiaan harus mau mengakui ilmu dan kebenaran. Mengapa? Karena dengan ilmulah berbagai macam persoalan bidang di kehidupan ini bisa diselesaikan dengan baik. Sesuatu yang tunduk dengan ilmu, menghormati kebenaran, akan mudah mendapatkan hidayah dan jalan keluar sesuai dengan hak yang ditentukan dan diteladankan oleh pencipta kita, sehingga kita lebih mudah untuk menyelesaikannya. Dan yang terakhir adalah yakinilah bahwa yang sedang berkonflik dengan kita ini adalah saudara kita. Maka utamakanlah ukhuwah, utamakanlah silaturahim. Jangan hanya karena persoalan yang terjadi sementara ini menyebabkan terputusnya tali persaudaraan. Karena dengan putusnya silaturahim, maka terputuslah rahmat Allah di situ. Kita hendaknya fokus bahwa konflik menghadirkan rahmat dan bisa membuat kita semakin bijaksana dalam bersosial, berkehidupan di masyarakat. Mari kita yakini sekali lagi bahwa konflik itu sementara, persaudaraan itu abadi di dunia dan di akhirat. Kita kalau tidak bersaudara karena iman, bisa jadi karena satu kampung atau satu negara, satu bangsa, atau bahkan satu sesama manusia. Milikilah rahmah, kasih sayang kepada makhluk Allah SWT yang lain. Bahkan kepada selain manusia pun kita harus memiliki jiwa yang rahmah, agar rahmat Allah senantiasa meliputi kehidupan kita dan setiap solusi yang diberikan oleh Allah SWT. Milikilah hati yang luas, sehingga sebesar apapun masalah yang hadir di kehidupan kita akan tenggelam dalam lautan dan kedalaman hati yang bijaksana. Barakallahu fikum.